Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin wa tayyibin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وبلغ رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam Minggu tanggal 7 Desember 2024. Alhamdulillah kita ditakdirkan kembali untuk berkumpul dalam acara yaitu pengajian. Judulnya pengajian. Tetapi yang namanya pengajian itu adalah harus dibawakan dengan kiai yang sudah belum, ustadz yang sudah punya titel, ustadz yang sudah punya santri. Ini judul pengajian. Tetapi dalam hal ini saya mohon maaf atas segala keterbatasan, atas segala kekurangan, karena saya ini bukan kiai, bukan ustadz. Saya sering katakan kita ngobrol. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya. Ngobrol ya, bukan ngaji, ngobrol. Salat dan salam mugia Allah lumpah curahkan atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin para jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya yang niat ikhlas hadir di sini, tulus dengan ikhlas ridho karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dari bapak-bapak semuanya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kalau kita ikhlas ridho karena Allah, bahwa pada malam minggu ini ada kajian, ada obrolan yang bermanfaat. Niat bapak-bapak dari rumah ingin hadir, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa bapak semuanya. Karena ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man intaqalla liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa.
Man intaqalla liyata'allama ilman. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing, liyata'allama ilman, maksud dan tujuan untuk mencari sekelimut ilmu daripada ustadz, para kiai, para santri, maka kata Nabi, ghufira lahu qabla ayyahtuwa, sebelum melangkah dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkahnya. Maka langkah-langkah itu kan dihitung oleh Allah, hingga menjadikan ampunan atas keikhlasan, keridhaan, sudah melangkahkan kakinya dari masing-masing rumahnya. Liyata'allama ilman, maksud tujuan untuk mencari pengetahuan, untuk mencari ilmu, maka ghufira lahu qabla ayyahtuwa, diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Itulah. Hadirin para jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini obrolan akan melanjutkan kepada kemarin. Bulan kemarin itu belum selesai tentang masalah rukun Fatihah. Hanya tinggal tiga yang jumlahnya 10. Jadi kemarin itu arkanul Fatihatu sit asyaratul, rukun-rukun Fatihah itu ada 10, yang separohnya udah dibahas, tinggal terakhir, yaitu adalah di mana terakhir ini Bismillahirrahmanirrahim, wa adamul lahnil mukhilli. Membaca Fatihah itu jangan sampai lahan. Apa lahan itu? Al-mukhilli bil makna, yang bisa merubah terhadap makna daripada ayat Fatihah yang dibaca. Lahan. Nyebut dal besar sama dal besar. Lahan. Nyebut do misalnya, atau dengan dal, posisinya sama, itu lahan, karena bisa merubah terhadap makna daripada ayat yang tersebut yang dibaca. Iyyaka na'budu, dal, bukan iyyaka na'budu, lahan. Karena dal dengan do itu berbeda, makanya bisa berubah terhadap makna. Maka sekiranya kalau kita membaca Fatihah dengan cara lahan, itu sangat berbahaya bagi kita. Makanya tahsin tiap diadakan sekali, supaya terhilang dari lahan, makhrajul huruf supaya benar. Yang bisa lahan itu adalah makhrajul huruf. Panjang dan pendek itu bisa dimakfu. Mad-madnya bisa dimakfu, idgham-idghamnya bisa dimakfu, bisa dimaafkan, karena itu walaupun rusak tetapi tidak merubah terhadap makna. Lahan yang berbahaya.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi adamul lahnil mukhilli bil makna, yang bisa merubah terhadap maknanya itu lahan berbahaya. Makanya belajar, terus belajar, jangan malu. Saya mah sudah tua, belajar ilmu tidak tua tidak muda. Karena kondisinya atau hukumnya wajib bagaimanapun. Di BSD di kita ini jarang kita mencari ilmu ke daerah lain. Ustadz yang didatangkan oleh DKM ini keberuntungan. Coba kita kalau harus berjalan, naik kendaraan, naik motor misalnya, kemana saja? Karena ada pepatah kan begini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak lahir sampai masuk ke lubang lahat, barulah berhenti posisi mencari ilmu. Paling tinggal ngambil manfaatnya di alam kubur. Apakah bisa memanfaatkan? Apakah tidak? Kalau tidak bisa memanfaatkan, celaka. Makanya ketika jenazah digotong, Respalikol mengatakan, dia berkata, ya wailah, celakalah aku. Sambil digotong, manusia tidak akan bisa mendengar terkecuali hewan yang bisa mendengar. Semenjak digotong dari sini ke Rancatalas untuk dikuburkan, untuk dimakamkan, bagi orang yang sama sekali dia amalnya jelek, terus ya wailah, celakalah. Mohon jangan cepat-cepat, lambat aja kuburannya. Kalau kita mendengarkan, itulah. Makanya dengan ilmu insya Allah semuanya akan mulus. Lalu kemudian yang seterusnya, wa an takuna halatal qiyam fil fardhi. Itu sudah dahulu, sudah di depan sudah dibicarakan bahwa rukun Fatihah itu menjadikan rukun daripada salat. Makanya hancur salatnya kalau kita membaca Fatihahnya lahan. Kalau kita membaca suratul Fatihahnya bisa berubah terhadap makna, maka fatabtulu sholatuhu, batal sholatnya. Lalu kemudian wa antakuna halatal qiyam, membaca surat Fatihah itu adalah di waktu berdiri ketika kita melaksanakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau mampu sambil berdiri, kalau tidak mampu sambil berdiri, sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk sambil berbaring, terus dan seterusnya. Kalau kita masih mempunyai ingatan. Dalam sholat fardu. Lalu kemudian yang seterusnya, wa ayyusmi anafsahul qiraah. Setidaknya bacaan Fatihah itu terdengar dengan telinganya sendiri. Misal kita jadi makmum,
makmum misalnya waladdallin, kan makmum baca Fatihah, setelah imam waladdallin, setelah amin makmum baca Fatihah. Itu dianjurkan atau disunahkan sehingga terdengar dengan telinganya kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kalau sampai kita jadi makmum baca surat Fatihah sampai kedengaran terhadap 3 orang 4 orang ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu taswis hukumnya. Taswis. At-taswis mujma'un alaih ala tahrim. Apa artinya taswis? Mengganggu kepada orang lain. Orang lain sedang khusyuk, orang lain sedang memikirkan, terus berusaha untuk khusyuan. Tiba-tiba ada jamaah atau ada makmum yang bacaannya keras sehingga kedengaran oleh jamaah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu namanya taswis. At-taswis mujma'un alaih ala tahrim. Mengganggu terhadap orang lain hukumnya haram. Ijma' ulama Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali sudah sepakat bahwa setiap ngeganggu terhadap orang lain hukumnya haram. Baik. Asal kedengaran dengan telinga kita. Bismillah. Alhamdulillah. Itu. Berarti bukan Fatihah aja, John. Bukan Fatihah aja. Setiap perkara yang mengganggu terhadap orang lain bahwa bisa haram. Seperti apa? Tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Misalnya sampai kedengaran jemaah yang lain 4, 5. Taswis. Hukumnya. Lantas bagaimana kalau ada orang yang sholat wajib di sini, lalu kita di sini ngaji Quran. Ada yang sholat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kita ngaji, tapi bisa mengganggu terhadap orang yang sholat wajib. Taswis. At-taswis mujma'un alaih ala tahrim. Dipelankan dulu. Ini fungsinya ngaji. Dipelankan dulu seandainya ada orang misalnya tamu, apa, ada ikut sholat di sini. Kita sedang tadarus ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khabidatur rafi'ah. Misalnya, idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa ila akhir ayat. Ada yang sholat, pelankan dulu suara kita. Pelankan dulu. Sedang ngaji pun kita semua. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Misalnya pelankan. Yang terpenting jangan sampai kita taswis, mengganggu terhadap orang lain yang sedang beribadah wajib. Tuh. Jadi wa ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Dianjurkan baca Fatihah itu terdengar dengan telinga kita sendiri. Kalau tidak terdengar sama sekali, tidak terdengar, hanya dengan tidak terdengar. Jangankan oleh orang lain, sama telinga kita pun tidak terdengar, tidak akan dapat kesunahan. Sama
dengan melakukan istilahnya ingin mendapatkan pahala sunnah, tetapi tidak terdengar dengan telinga kita, seperti tidak terdengar. Para ulama ada yang memakruhkan wayukrahu, makruh. Kalau sama sekali tidak terdengar, makanya ibadah itu serba salah. Makanya kita harus hati-hati. Maka seringlah mumpung diberikan panjang umur, sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah ngobrol dengan para ustadz, para kiai, para santri. Ngobrol tentang masalah hal kebaikan, tentang masalah ibadah, tentang masalah syariat Islam. Maka di dalam kitab Ta'lim disebutkan afdal ilmul hal. Yang paling utama mencari ilmu itu adalah ilmu hal, yakni ilmu syariat untuk melakukan tentang peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, misalnya tentang masalah hukum zakat, tentang masalah hukum salat, tentang masalah hukum peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi afdhalul ilmu hal. Yang paling utama itu adalah ilmu tingkah, yakni ilmu syariat. Tentang masalah hubungan menyangkut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Membaca Fatihah ketika kita sholat jangan sampai terselang dengan zikir yang lain. Susah ya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai terselang Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, tidak boleh. Itulah Fatihah. Maka dengan demikian insyaallah kita sering-sering berkumpul dengan orang yang mempunyai ilmu. Sedikit-sedikit ilmu bisa bertambah, sedikit-sedikit pemahaman bisa bertambah. Akhirnya apa yang kita tidak paham, apa yang kita tidak mengerti, insyaallah kalau kita sering mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu-ilmu syara, mendengarkan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita, insyaallah bakal ada manfaatnya sehingga kita melakukan ibadah sangat nantinya akan berhati-hati, terutama di dalam Fatihah harus hati-hati. Nah, ini adalah satu rukun daripada melakukan sholat adalah Fatihah. Ketika Fatihahnya rusak, maka kecitunya akan menjadi rusak. Melak cabe di tengah rumah, hese capek teka tarima. Dengku, ruku sujud, sholat rusak. Itulah melak cabe di tengah rumah, hese capek, hujan-hujanan, kita ingin sholat berjamaah. Hasilnya nihil. Tetapi kalau kita sambil terus mencari ilmu apa? Ketika ada kesalahan, insya Allah Allah akan mengampuni. Tetapi kalau kita sudah putus dengan belajar, maka Allah tidak akan mengampuni. Putus, tidak mau ingin belajar lagi. Hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang ke-10 terakhir daripada rukun Fatihah, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Fatihah, justru Fatihah jangan sampai terselang dengan zikir-zikir yang lain. Waktu masih ada. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Berarti di sini kita sambut kepada bab tentang masalah syarat-syarat Jumat.
syarat-syarat Jumat. Syurutul Jum'ati sittatun. Syarat-syarat Jum'ah ada 6. Yang pertama, antakuna kulluha bi waqti zuhri. Melaksanakan sholat Jum'ah yang pertama itu adalah waktunya di waktu zuhur. Itu zuhur. Melaksanakan sholat Jum'ah lalu melakukan di waktu zuhur setelah 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Wa antuqama fi khitbatil baladi wa antusalla jama'atan. Wa antuqama fi khitbatil baladi, tadi disebutkan bahwa didirikan atau melaksanakan sholat Jum'ah ini adalah setelah khutbah. Khutbatil baladi, jadi misalnya di BSD, ini karena aturan-aturan khutbah ada beberapa, aturan-aturan Jum'ah ini adalah ada beberapa mazhab, ada beberapa kaul. Kalau menurut kaul Imam Syafi'i bahwa melakukan sholat Jum'ah itu harus ada 40 orang minimal. 40 orang. Lalu kemudian kata Imam Hanafi boleh dilakukan 4 orang pun. Boleh, sah. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i, sholat Jum'ah kalau tidak ada 40 orang jamaah yang merdeka, yang balik, yang bisa pada Fatihahnya, maka sah melakukan sholat Jum'ah, kata Imam Syafi'i. Lalu kemudian bagaimana 40-nya itu, berjumlah 40 orangnya itu dengan khutbah yang bukan dari warga sendiri, yang mukimin. Karena sholat Jum'ah itu didirikan harus mutawatir. Di daerah BSD sudah mukim di BSD. Berikut 40 orangnya bukan orang BSD, dari orang lain. Tidak sah menurut Imam Syafi'i. Misalnya orang BSD, daerah BSD ini, kampung BSD ada orang 39 orang. Lalu kemudian ada orang lain, tamu dari Lobek Widara misalnya, tamu pas jumlahnya 40 orang dengan orang Legok Widara, bukan mukimin di BSD, bukan dia termasuk warga BSD. Ada 40. Nah, itu sholat Jum'ahnya tidak sah. 40 orangnya dengan khotib yang dari luar. 40-nya kata Imam Syafi'i tidak sah. Makanya paling afdol itu khutbah itu dari warga yang termasuk mukimin, itu utama. Terkesan bahwa ya memang di sekitar ini kalau dicari mah ada yang bisa khutbah, ada
Ini pendapat sekalian kita ngaji, ngobrol. Karena walau bagaimanapun kita ingin mendapatkan keutamaan, keabdolan dalam ibadah. Keabdolan dalam ibadah. Karena semua juga ingin abdol. Contohnya kalau kita makan kalau belum abdol kan pasti nambah. Supaya abdol perutnya. Ibadah kalau ingin abdol, misalnya itulah. Coba yang punya potensi, yang punya ini dilihat. Baru kemudian kalau seandainya sudah tidak ada, cari dari luar. Bukan tidak sah. Jamaah kita kan banyak, lebih dari 40. 100, 200 ada yang melakukan BS. Sah. Insya Allah sah. Keabdolan. Sholat Jum'ah tidak sah kalau 40-nya dengan orang lain yang bukan mukimin dari BSD. Nah, di situ melakukan sholat Jum'ah saja, maka kata Imam Syafi'i di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab Fathul Mu'in kata Imam Syafi'i mengatakan demikian. Wa ini tufa pasolau al-jum'ata summa zuhra. Itulah yang suka dilakukan di kampung-kampung. Teman-teman, kira-kiranya ini warga BSD kurang daripada 40. Ada 40 tapi dengan orang lain bisa lakukan pasolau al-jum'ata. Silahkan laksanakan sholat Jumat. Fa ini tufa. Tapi kalau ingin berikhtiar, ingin berhati-hati terhadap hukum, ingin hati-hati, ingin mendapatkan keabdolan, pasolau al-jum'ata summa zuhra, lalu kemudian setelah melakukan sholat Jum'ah, lanjutkan terhadap sholat zuhur. Namanya i'adah zuhur. Baru itu harus dilakukan. Tetapi kalau seandainya warga BSD semuanya sudah pintar-pintar, cukup untuk melakukan hal tersebut, sah untuk melakukan Jum'ah, di sini melakukan sholat zuhur haram hukumnya. Tapi kalau ingin berikhtiar penuh dengan kehati-hatian, itu diperbolehkan melakukan sholat Jumat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati i'adatan makmuman kalau jadi makmum. I'adah atau kita sudah melakukan sholat Jum'ah tetapi takut rusak Jum'ahnya ini, maka ditambahlah dengan zuhur. Di kampung, walaupun di kampung itu cukup, tapi ikhtiar, berhati-hati mereka. Tapi itu tidak dianjurkan untuk cuma siapa saja yang mau. Siapa yang mau, di kampung juga begitu. Siapa yang mau silahkan. Ya, inilah. Karena dengan demikian, wa antu sholla jama'atan wa ayyakunu arba'ina. Sholat Jum'ah harus diadakan dengan serta berjamaah, wa ayyakunu arba'in. Keadaan jamaah sholat Jum'ah harus ada 40 orang menurut Imam Syafi'i. Itu. Jadi arba'ina, ahroron, merdeka, bukan pembantu kalau di Arab, bukan abid, ya. Lalu kemudian zukuron, harus laki-laki, tidak diwajibkan kepada perempuan. Terus balighin, yang sudah balik.
Tidak terhitung orang yang belum balik melakukan sholat Jumat. Ada 40 orang tapi dengan umur bocah 7 tahun. Tidak terhitung. Balighin yang sudah balik. Kira-kira mungkin karena tanda balik itu ketika orang sudah mimpi. Kalau laki-laki sudah mimpi basah itu tandanya balik. Pertama kali dia mimpi basah itu laki-laki tandanya balik. Kalau perempuan tandanya balik itu adalah sudah keluar haid. Itu tandanya balik. Ya. Keluar haid. Terus lalu kemudian kalau bagi perempuan itu banyakan sudah umur 9 tahun aja udah ada haid. Kalau laki-laki ciri baliknya itu mimpi basah balik. Banyakan rata-rata ya umur 15 tahun laki-laki. Nah, balikin yang sudah balik. Lalu kemudian sudah disebutkan tadi aturan melakukan sholat Jumat itu mustautinin, orang yang menetap di BSD. Misal BSD kalau kurang daripada 40 menurut Imam Syafi'i tidak dianjurkan untuk melakukan sholat Jumat. Sholatnya zuhur aja. Adapun kalau ingin melakukan sholat Jumat, siapa yang kedengaran adanya di kampung, kesitulah kita berangkat untuk melakukan sholat Jumat. Sah sholat Jumat kita. Macam Keranca Tales misalnya. Dari sini Keranca Tales, karena di sini paling ada misalnya 20 orang. Tetapi walaupun kata Hambali melakukan sholat Jumat sah 30 orang, sah 20 orang. Kata Imam Hanafi sah 4 orang pun. Tapi menurut Imam Syafi'i, kalau seandainya kurang daripada 40 orang, maka carilah masjid yang terdekat untuk melakukan sholat Jumat di situ. Nah, ini. Karena wa ayyakunu arba'ina, jumlahnya harus ada 40 merdeka, laki-laki balighin yang sudah berakal, mustautinin yang menjadi penduduk asli menetap di BSD. Itulah aturan hukum yang sudah diterapkan oleh Imam Syafi'i. Itu tergantung kita memilih bebas. Tetapi kalau memilih, kalau menurut hukum-hukum fikih, kalau kita bisa intiqalun madhab, pindah madhab, mau melakukan sholat Jum'ahnya 4 orang juga tidak menjadi masalah, 30 orang tidak menjadi masalah, 20 orang tidak menjadi masalah, sah menurut madhab yang lain, namanya intiqal madhab. Tetapi intiqal madhab itu untuk sementara, maka harus seluruhnya intiqal madhab, pindah seluruhnya, wudunya wudu Hanafi, segala pembatalan batal wudunya Hanafi misalnya, harus semuanya, jangan sampai separuh-separuh. Namanya talpek di dalam usul fikih, at-talpek fikulil umur abasun, merangkapkan 2 madhab dalam ibadah abasun, hukumnya nganggur. Nanti apabila dipakai pertanggungjawaban, kata Imam Syafi'i kamu Hanafi, kata Imam Hanafi kamu Syafi'i, saya tidak akan bertanggung jawab. At-talpek fikulil umur abasun.
maka harus pindah semua. Wudunya Hanafi atau Maliki. Karena kalau Imam Syafi'i dengan mengusap kepala ini hanya begini-begini kan sah. Sah. Tetapi kalau mazhab Hanafi atau mazhab Maliki kan tidak sah, harus seluruhnya. Baru sah wudunya. Kalau begini menurut Bapak Hamid tidak sah wudunya. Begini cara untuk mengusap sirah kepala ini dengan wudu ini, bukan ini ke dalam ke keran lalu kemudian set. Ini caranya. Sudah. Itulah para jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis. Maka dicukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu ya ma'bud wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha wal afat wa taqabbal yawmal hajat wa tahhina biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'u derajat wa tubarik surwayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim islamana wa salim auladana min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnatil syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarri akibatil khatimah. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna ghairina kana kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa ma yanfa'una wajidna ilman wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'lana tamban ila ghafarta wa la hamdan ila farajta wa la daynan ila qadaita wa la hajatan min hawaij wal akhirah ila qadaitaha bi rahmatika ya rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.